شهر رمضان سيد الشهور وأنزل القرآن كما أنزل فيه التوراة والإنجيل والزبور وفرض صيامه وضعف للصائمه الأجور وفضل قيامه ورتب عن الجزاء المأثور اللهم صل وسلم ومجد وكرم وبارك وأنعم على سيدنا مولانا محمد القائل إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور وعلى آله وأصحابه الأئمة البدور أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah sekalian, pertama marilah kita membacakan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat hidayah kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita bisa sama-sama menunaikan ibadah Jumat di masjid yang mulia ini, dan semoga segala amalia ibadah kita baik yang wajib yang sunat semua akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada baginda Rasul Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, dan juga kepada sahabatnya, juga kepada seluruh pengikutnya termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan perlindungan, pertolongan, syafaat baik di dunia ini terlebih syafaatul uzma kelak di kiamat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan siang yang berbahagia ini di mana saya selaku khatib yang tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan dan berwasiat khusus kepada diri pribadi, umumnya kepada jamaah di Jumat sekalian, untuk selalu berusaha dan berupaya meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, yakni imtitsalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, senantiasa menjalankan apa yang telah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada segala larangan, agar kita sekalian termasuk ataupun menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang termulia di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Masyaallah hadirin sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita telah memasuki pada hari yang keempat pada bulan Ramadan. Semoga ibadah kita, puasa kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwasanya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sunninat lakum qiyamuhu. Faman shaumahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi qayyum waladatu ummu." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala telah memardukan ataupun mewajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa di siang hari ini. Wa sunninat lakum qiyamuhu, dan telah disunnahkan di malam harinya untuk melaksanakan qiyam Ramadan atau yang disebut dengan salat tarawih. Imanan wa ihtisaban, dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridho dan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Kharaja min dunubi qayamin waladatu ummuh,
maka orang tersebut akan keluar dari dosa dan kesalahannya. Dia akan bersih kembali bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Sidang Jumat yang bahagia, sebagai fitrah manusia, manusia dilahirkan yang tanpa dosa, tanpa kesalahan, tanpa titik noda sehelai benang. Dia bersih, mulus peruntus lahir ke dunia ini. Setelah itu kita hidup, diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, beranjak menjadi dewasa, dan kita mempunyai kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk mematuhi apa yang telah menjadi kewajibannya. Terkadang kita lalai, terkadang kita lupa, terkadang kita sengaja di dalam meninggalkan hak-hak kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inilah yang menjadikan kesalahan dosa kita. Setiap hari barangkali kita selalu mempunyai dosa yang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, belas kasih sayang dari Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap tahun diadakannya ataupun diwajibkannya untuk berpuasa, puasa Ramadan. Dan hikmah daripada puasa Ramadan tiada lain adalah untuk membersihkan dosa-dosa kita semua. Sehingga makna daripada Ramadan, bulan ini disebut bulan Ramadan, adalah diambil daripada satu arti dalam bahasa Arab. Menurut Muhammad bin Mansur Al-Sam'ani an Anas, dari sahabat Anas, innama sumya Ramadan li'annahu yarmadu dzunub. Kenapa bulan ini disebut bulan Ramadan, dinamai bulan Ramadan? Li'annahu yarmadu dzunub, dikarenakan bulan Ramadan ini adalah bulan pembakaran dosa. Jadi mana daripada Ramadan, dari kata dasar Ramadan yarmadu Ramadan, artinya pembakaran. Jadi kalau kita berpuasa di bulan Ramadan setiap tahun dengan sempurna, dengan baik, insya Allah dosa kesalahan kita akan terbakar dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang yang tidak mau berpuasa, tidak mau membakar dosa dan kesalahannya terhadap Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka nantilah akan balasannya di akhirat adalah neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Sidang Jumat yang berbahagia, oleh karena itu marilah kita puasa ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya, kita jaga, kita pelihara dengan sebaik-baiknya, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan. Dikarenakan banyak sekali juga orang yang berpuasa, akan tetapi nilai dalam berpuasanya nol. Nilai dalam puasanya tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan bagian kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu hisalin tahbudus shaum. Ada 5 macam yang bisa menggugurkan ataupun menjatuhkan, menghancurkan, membatalkan pahalanya orang yang berpuasa. Yang pertama adalah al-kizbu, berbicara dusta, berbohong, goro, sugang lemboni. Ini bisa menghancurkan, menggugurkan, membatalkan pahalanya orang yang berpuasa. Perlu kita ingat. Kemudian yang kedua, wal ghibbat, menggunjing kejelekan orang lain, ngerasani terhadap kejelekan orang lain. Ini bisa menghancurkan, membatalkan pahala orang yang sedang berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah wan namimatu, namimah, mengadu domba, menyebarkan berita-berita hoax, menyebarkan fitnah sana sini,
sehingga antara saudara satu dan yang lainnya menjadi tawuran, menjadi resah akibat dipicu oleh berita-berita yang tidak baik. Kemudian yang keempat, yang menjadikan batalnya pahala puasa, wa yaminul gumus ataupun wa yaminul kadibah, adalah sumpah palsu, sumpah bohong, sumpah kedustaan. Ini semua yang keluar dari lisan kita, dari mulut kita, yang bisa membatalkan daripada pahala amaliyah puasa kita. Maka oleh karena itu kita pelihara, kita jaga dengan sebenar-benarnya. Dan yang terakhir, yang kelima, kata Rasul, wan nadru bisyahawat, memandang ataupun melihat dengan pandangan yang menimbulkan syahwat, yang menjerumuskan kepada kemaksiatan. Seorang laki-laki barangkali bisa juga melihat lawan jenisnya sehingga tergiur dan di dalam hatinya ada rasa untuk jalan ke tempat maksiat. Maka pandangan itu bisa menjadikan membatalkan pahalanya orang yang berpuasa. Atau melihat sesuatu barang hak milik orang lain, ketika itu dari pandangannya dia terasa langsung ke dalam hatinya, saya ingin sekali memiliki harta semacam dia, barangnya dia. Kapan dia sedang lengah, nanti akan aku curi, akan aku ambil. Maka sesuatu pandangan yang bisa meneruskan pada keinginan-keinginan hati yang menjerumuskan untuk ke dalam bentuk maksiat, maka ini, pandangan ini bisa menjadikan batalnya pahala orang yang sedang berpuasa. Maka oleh karena itu, marilah kita jaga dan pelihara agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan satu wasilah penyebab diampuninya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, bagian dari bulan puasa ini disebut oleh Nabi Muhammad SAW, wa huwa syahrus sabri, bulan Ramadan adalah bulan untuk menahan diri, untuk sabar, wasawabuhul jannah, dan pahalanya orang yang bersabar tiada lain dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang berbahagia, insyaallah kalau kita puasa dikerjakan dengan benar, dengan sebaik-baiknya, akan membawakan satu asar pengaruh yang sangat besar pada diri kita. Dan insyaallah kita akan mendapatkan pertama rahmat, belas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga kita akan mendapatkan itqun minan nar, pembebasan dari api neraka kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita selesai dari Ramadan akan mendapatkan derajat predikat muttaqin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian kesempatan pada siang hari ini, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, khusus kepada pribadi, umumnya kepada jemaah di Jumat sekalian. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi al-ayati wa dzikril hakim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jumu'i wal jama'at wa hadana ila sabil kisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul alamin was samawati, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mu'ayyad bi afdhalil ayati wal mujizat.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ta'aqqal awqat wa sa'at. Amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha wa hafidhu ala ta'ati wa khuduril jumu'i wal jama'at. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyyi qadima. Faqala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sakir asma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya qadiyal hajat, ya Allah ya qafiyal muhimmat, ya Allah ya rafi'ad darajat, ya Allah ya muhilal muskilat, ya Allah ya dafi'al baliyat, ya Allah ya mujibad da'wat, ya Allah ya syafiyal amrad, ya Allah ya arhamar rahimin. Irhamna fa innaka ghafurur rahimin waftah lana fa innaka ghafurul fatihin warzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma izzil islam wal muslimin wahdulil kafarata a'dad-din. Allahumma aslih ra'i wa ra'ih waj'al baldatana Indonesia hadza wa sairil muslimin rahiyatan mahmiyah min kulli bisnati wa marad wa baliyah waj'alna min syuhada'i daraini bi'afiyati wa salamah ya dzal jalali wal izzati war rahmah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'alaihi wa yazidkum was'aluhu fadlan yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.